Kampus Pejuang Pendidik, pendidik pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai perjuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Unimed bisa, Unimed jaya, Unimed unggul luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, beliau Bapak Dr. Hadi Warsito MSI Kons selaku dosen pembimbing seminar pendidikan profesi guru. Yang kami hormati pula Bapak Dr. Andes Sunarno, Guru Pamong PPL SMP Negeri 3 Sukoharjo. Yang kami hormati pula dosen penguji seminar pendidikan profesi guru yaitu Bapak Bildi Syahputro MPD Kons dan juga Bapak Muhammad Arif MPD. Sebelumnya perkenalkanlah di sini saya Langgeng Widitya Smoro dengan nomor induk mahasiswa 24225140019, salah satu mahasiswa program studi bimbingan konseling pendidikan profesi guru prajabatan ataupun calon guru gelombang 2 tahun 2024 dengan LPTK penyelenggara yaitu Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Baik, di sini nanti saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan seminar pendidikan profesi guru, yaitu pembahasannya yang dimulai dari identifikasi diri, kemudian yang kedua adalah refleksi pengalaman belajar bermakna selama mengikuti pendidikan profesi guru prajabatan gelombang 2 tahun 2024, kemudian pembuatan desain inovasi layanan, dan yang terakhir adalah refleksi mengikuti program pendidikan profesi guru keprajabatan gelombang 2 tahun 2024 yang nantinya akan dilanjutkan dengan tindak lanjut setelah melaksanakan program PPG 2024. Baik, yang pertama yaitu berkaitan tentang identifikasi diri. Di sini saya akan menampilkan tentang visi pribadi saya untuk pendidikan Indonesia. Yaitu visi pribadi saya yaitu mewujudkan pendidikan yang memberikan akses yang merata untuk semua lapisan masyarakat, baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan pengembangan kurikulum dan pendidikan inklusif bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Visi selanjutnya yaitu menanamkan nilai-nilai karakter seperti mendukung inovasi dalam pendidikan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk guru agar dapat memberikan pengajaran yang terbaik bagi siswa. Serta yang terakhir adalah mendorong riset dan inovasi dalam bidang pendidikan untuk terus meningkatkan metode pengajaran, kurikulum, dan strategi-strategi pembelajaran yang ada di pendidikan Indonesia. Baik, untuk identifikasi diri yang selanjutnya, yaitu saya akan menyampaikan tentang visi pribadi saya sebagai calon guru. Sebagai calon guru, yang pastinya saya mempunyai visi-visi pribadi. Untuk yang visi pribadi yang pertama, yaitu sebagai calon guru yang inspiratif, di mana sebagai calon guru yang dapat menginspirasi dan memotivasi siswa ataupun peserta didik untuk terus rajin belajar. Selain itu, sebagai guru yang mampu menanamkan semangat dan minat
dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian visi yang kedua yaitu sebagai calon guru yang empatis. Empatis di sini menyampaikan tentang calon guru yang memiliki empati ataupun kepekaan terhadap kebutuhan dan perasaan siswa, sehingga kita tahu akan kebutuhan ataupun pemahaman terhadap kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebagai calon guru yang kreatif. Guru yang kreatif yaitu kreatif dalam hal menggunakan metode pembelajaran, di mana kita sebagai calon guru yang profesional, kita harus menggunakan metode-metode pembelajaran yang menarik dan relevan dan yang disukai bahkan yang diminati oleh peserta didik. Yang selanjutnya yaitu calon guru yang adil dan objektif. Guru yang bersikap adil dan objektif yaitu memperlakukan semua siswa dengan setara tanpa memandang perbedaan latar belakang ataupun kemampuan. Bahkan tanpa harus memandang yaitu ras, budaya, ataupun keturunan dari manapun. Yaitu kita harus bersikap secara adil dan objektif. Visi pribadi yang selanjutnya yaitu sebagai calon guru yang berdiferensiasi, di mana pengertian diferensiasi di sini yaitu guru yang memiliki kemampuan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan beragam siswa sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Jadi, sebagai guru yang berdiferensiasi adalah menjadi guru sebagai fasilitator bagi siswanya agar siswa tersebut dapat memenuhi kebutuhan secara pembelajarannya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai calon guru yang kolaboratif, di mana kolaboratif di sini yang dimaksudkan adalah guru yang dapat bekerja sama dengan siswa, dengan rekan guru, dengan orang tua, dengan komite untuk menciptakan lingkungan yang belajar yang positif. Dengan adanya kolaboratif seperti itu, maka dengan adanya kerjasama dengan siswa, guru, dan juga orang tua, kita mengharapkan adanya komunikasi yang tidak searah, berarti komunikasi yang dua arah antara peserta didik, guru, dan juga orang tua dalam mensukseskan pembelajaran. Kemudian, identifikasi diri yang selanjutnya yaitu hal-hal yang dilakukan untuk mencapai visi-visi yang sudah saya sampaikan tadi. Yaitu yang pertama adalah melakukan ataupun melaksanakan pendidikan dan pelatihan, di mana memilih program pendidikan yang menyediakan persiapan guru yang kokoh dan berkualitas. Salah satunya adalah mengikuti salah satu pendidikan profesi guru, baik prajabatan ataupun dalam jabatan. Yaitu di dalam pendidikan profesi guru itu akan memberikan pendidikan dan juga pelatihan-pelatihan untuk kemahiran sebagai kita calon guru yang profesional. Kemudian yang selanjutnya yaitu misi selanjutnya yaitu mengembangkan sikap empati dan keterampilan interpersonal, yaitu dengan cara terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial, dalam kegiatan-kegiatan relawan yang meningkatkan kemampuan empati dan interpersonal kita terhadap baik peserta didik, rekan kerja maupun orang tua. Dan selanjutnya, misi selanjutnya yang ketiga, yaitu mengembangkan kreativitas dalam pengajaran. Dengan mengembangkan kreativitas dalam pengajaran, kita akan mendapatkan suatu hasil yang maksimal dalam menyampaikan pembelajaran, yaitu dengan cara mengikuti berbagai macam workshop ataupun seminar-seminar yang berkaitan dengan pengembangan kreativitas dalam pendidikan. Dan yang keempat adalah pengembangan kemampuan pembelajaran diferensiasi, yaitu bagaimana kita mengikuti pelatihan penggunaan strategi-strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan beragam siswa. Jadi kita tahu berbagai macam kebutuhan-kebutuhan siswa, sehingga pembelajaran yang kita sampaikan bisa tertuju dengan sempurna atau tertuju dengan capaian-capaian yang sudah kita inginkan. Dan yang terakhir adalah untuk menggapai visi tersebut, kita menggunakan kolaborasi dan komunikasi, yaitu membangun hubungan baik, baik dengan rekan guru, dengan siswa, dengan orang tua, dan juga komite. Dalam hal ini kita sering-sering mengikuti rapat, sering berkontribusi, sering melakukan home visit, dan juga sering melakukan komunikasi dengan orang tua agar bagaimana agar ada komunikasi dua arah antara pihak sekolah dan juga pihak orang tua, sehingga visi-visi tadi kita bisa berkolaborasi bersama mewujudkan generasi emas ataupun mewujudkan siswa yang sesuai dengan apa yang kita impikan.
Dan selanjutnya yaitu dalam pengalaman belajar dalam kegiatan ataupun pendidikan profesi guru gelombang 2 tahun 2024 di sini, saya mendapatkan banyak sekali mata kuliah ataupun materi-materi yang membuat beberapa banyak pengalaman-pengalaman belajar dari 2 semester yang sudah saya laksanakan di sini. Untuk yang semester pertama yaitu filosofi pendidikan, ada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, ada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan, kemudian ada prinsip pengajaran asesmen, dan juga ada praktik pengalaman lapangan yang pertama. Itu pengalaman belajar di semester 1. Kemudian di semester kedua, yaitu pengalaman belajar di semester 2 ada mata kuliah yang sudah saya tempuh ataupun yang sedang saya tempuh, yaitu ada pengantar pendidikan bagi ABK, kemudian pembelajaran sosial emosional, kemudian ada prinsip pengajaran asesmen kedua, dan ada praktek pengalaman lapangan kedua, dan yang terakhir ada proyek kepemimpinan. Kemudian refleksi pembelajaran bermakna dari apa yang telah saya dapatkan dari perkuliahan PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2024. Ini banyak sekali saya mendapatkan pengalaman-pengalaman pembelajaran yang bermakna dalam perjalanan pembelajaran pendidikan tersebut dan berbagai macam materi yang bisa saya pelajari. Baik seluruh mata kuliah memberikan berbagai macam pengalaman dan pengetahuan yang bermakna bagi saya. Dari mata kuliah yang saya sampaikan tadi mempunyai pengetahuan ataupun mempunyai pengalaman tersendiri, mempunyai penambahan wawasan tentang berkaitan tentang pendidikan di abad 21 ini. Berdasarkan sebagai macam refleksi dari mata kuliah itu tersebut, terdapat salah satu mata kuliah yang memberikan pengalaman pembelajaran paling bermakna dalam pembelajaran pendidikan profesi guru saya, yaitu ada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Refleksi pembelajaran bermakna selanjutnya, yaitu setelah melakukan refleksi mengenai pembelajaran yang bermakna, saya sudah memilih mata kuliah yaitu pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, di mana mata kuliah ini merupakan konsep penting dalam dunia pendidikan yang menekankan bahwa proses belajar mengajar harus berpusat pada peserta didik. Sehingga mata kuliah ini memberikan pengetahuan, kemampuan calon guru ataupun pendidik dalam mengenali karakteristik, kebutuhan, potensi, latar belakang, dan cara belajar setiap peserta didik. Tujuannya dari mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya ini adalah agar guru ataupun calon guru nanti dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dan efektif kepada peserta didik. Dari mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya yang saya terima di semester 1 ini, saya dapat mempelajari berbagai macam topik. Topik-topik tersebut antara lain sebagai berikut, yaitu topik pertama adalah mengenal tentang peserta didik, kemudian topik kedua adalah pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, dan yang topik ketiga praktek pengalaman lapangan yang pertama, dan yang keempat adalah lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Baik, tadi sudah saya menyampaikan bahwasanya di dalamnya tadi berkaitan dengan mata kuliah pemahaman pada peserta didik. Di sini saya mempunyai artefak, yaitu artefak pengembangan diri, di mana di dalamnya berkaitan tentang bagaimana kita mengetahui pemahaman-pemahaman peserta didik. Di situ ada hasil AKPD ataupun angket kebutuhan peserta didik dan juga hasil jawaban dari lembar jawab AKPD, di mana itu adalah satu need assessment dari peserta didik. Dalam artefak pengembangan diri ini, dalam pemahaman peserta didik mempelajari, menganalisis, dan melaksanakan hasil dari angket kebutuhan peserta didik yang bisa digunakan untuk mengetahui kebutuhan, minat, gaya belajar,
dan kondisi sosial emosional siswa. Angkat ini juga bisa digunakan oleh guru atau wali kelas untuk menyusun pembelajaran dan layanan bimbingan konseling, sehingga pembelajaran di dalam kelas ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peserta didik dan serta mengetahui bentuk pemahaman karakteristik lingkungan untuk peserta didik. Baik, untuk selanjutnya yaitu artefak pembelajaran dari pembelajaran yang bermakna dari pemahaman peserta didik. Di situ kita sudah menyampaikan ada beberapa hal yang pembelajaran bermakna dalam pelaksanaan PPG Prajabatan tersebut, yaitu di topik 1 berkaitan dengan elaborasi pemahaman, di mana kita mendapatkan wawasan tentang bagaimana pengamatan langsung. Di ruang kelas, kita akan mengetahui berbagai macam aspek-aspek pada lembar observasi yang mencakup latar belakang peserta didik, perkembangan peserta didik, dan kesiapan peserta didik. Di situ kita mendapatkan wawasan tentang karakteristik-karakteristik peserta didik yang ada dalam lingkungan kelas tersebut. Di sana kita mengetahui latar belakang peserta didik tersebut, kemudian perkembangan peserta didik tersebut, dan juga kesiapan peserta didik tersebut. Kemudian ke topik 2, yaitu ada pengalaman bermakna, pembelajaran bermakna, yaitu di topik 2 bagian ruang kolaborasi, yaitu tentang menganalisis rencana pembelajaran yang kurang sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Setelah itu memodifikasi rencana pembelajaran. Maksudnya yaitu di topik 2, di ruang kolaborasi ini, kita mendapatkan wawasan ataupun pengetahuan berkaitan tentang kita menganalisis rencana pembelajaran yang sudah ada di dalam kelas ataupun di sekolah PPL kita. Kita menganalisis apakah rancangan itu sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik di sekolah tersebut, ataukah sudah sesuai dengan perkembangan peserta didik di sekolah tersebut, dan juga bagaimana kesiapannya peserta didik mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Apabila tidak sesuai dengan karakteristik ataupun sesuai dengan lingkungan belajar yang ada di sekolah tersebut, maka di ruang kolaborasi ini kita diharapkan memodifikasi rancangan ataupun rencana pelaksanaan pemberian layanan ataupun pemberian pembelajaran kita sesuai dengan karakteristik peserta didik tersebut. Kemudian di topik 3, pengalaman paling bermakna yaitu di bagian aksi nyata, di mana kita mendapatkan wawasan berkaitan tentang pengamatan langsung, berkaitan tentang asesmen yang diterapkan di kelas, dan bagaimana asesmen tersebut sudah sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik tersebut, ataukah sudah sesuai dengan lingkungan budaya dan juga karakteristik peserta didik tersebut, serta kemampuan peserta didik tersebut dalam mengikuti pembelajaran. Di situ kita mendapatkan wawasan-wawasan berkaitan tentang apakah pembelajaran tersebut sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peserta didik tersebut. Kemudian di topik 4, pengalaman paling bermakna yaitu di bagian aksi nyata. Kita mendapatkan wawasan ataupun saya sendiri mendapatkan wawasan berkaitan tentang pemahaman tentang kendala apa yang kemungkinan muncul ketika kita melibatkan baik sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Di mana di topik 4 ini, di aksi nyata ini, kita mendapatkan wawasan faktor-faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal yang berkaitan dengan persiapan ataupun mendapatkan lingkungan belajar yang aman bagi peserta didik tersebut. Apakah ada faktor dari intern atau faktor ekstern yang mempengaruhi besar tentang mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik tersebut. Dan dari artefak-artefak pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi, sudah tersusun rapi dalam Google Drive yang link yang sudah saya tampilkan di dalam seminar ini ataupun di dalam paparan saya ini, nanti bisa di-download ataupun bisa dibuka melalui Google Drive ataupun link yang sudah saya sediakan ini.
Dan artefak praktek di lapangan ataupun pengalaman bermakna dari praktek di lapangannya, yaitu saya mengambil observasi guru pamong, yaitu pengamatan secara langsung di ruang kelas yang mencakup tentang latar belakang peserta didik, perkembangan peserta didik dan kesiapan peserta didik, serta pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas dan terkait dengan lingkungan belajar peserta didik. Di sini saya mengobservasi langsung guru pamong saya berkaitan tentang apakah rancangan ataupun pembelajaran yang sudah disampaikan itu sesuai dengan karakteristik peserta didik tersebut. Dan selanjutnya, setelah saya tadi menyampaikan berkaitan tentang pengalaman pembelajaran bermakna dari PPG Prajabatan Gelombang 2 yang sudah saya laksanakan, yaitu tadi sudah saya menyampaikan artefak-artefak pembelajaran bagian-bagian mana yang memberikan wawasan dan juga pengetahuan tambahan bagi saya pribadi. Di sini saya menyampaikan ataupun membuat sebuah desain pembelajaran, di mana desain pembelajaran di sini untuk kembali lagi kepada karakteristik peserta didik dan juga ke pemahaman peserta didik tersebut. Di sini saya membuat desain media pembelajaran berkaitan tentang layanan klasikal untuk Pak Dewan. Pak Dewan di sini adalah materi yang saya sampaikan ataupun yang saya dapatkan, yaitu berkaitan tentang percaya diri dan menawan. Kenapa kok saya mengambil materi tersebut? Yaitu di need assessment ataupun di AKPD yang sudah saya sampaikan di awal tadi, di artefak pengembangan diri, itu salah satu yang tinggi, yaitu berkaitan tentang percaya diri. Banyak sekali peserta didik di kelas 8 khususnya itu banyak yang tidak mempunyai rasa kepercayaan diri, sehingga saya membuat sebuah rancangan pembelajaran untuk peserta didik yang mempunyai ataupun yang tidak mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, dan mereka bersikap lebih mengambil untuk menarik diri, sehingga tidak bisa mengeksplor apapun yang ada di dalam dirinya. Di mana desain media pembelajarannya di situ yang pertama ada RPL layanan klasikal, yaitu yang saya namakan RPL layanan klasikal Pak Dewan, yaitu percaya diri dan menawan. Kemudian selanjutnya media pembelajarannya, saya punya media pembelajaran kartu Pak Dewan, yaitu ya kembali lagi saya sampaikan Pak Dewan itu percaya diri dan menawan. Kemudian ada modul ajarnya, kemudian ada petunjuk pelaksanaan dari media pembelajaran yang sudah saya buat, dan kemudian di situ ada peta kerja dari kartu Pak Dewan, dan yang terakhir ada kartu-kartu dari Pak Dewan dalam media pembelajaran tersebut. Baik, selanjutnya untuk menunjang media pembelajaran yang saya sampaikan tadi menggunakan kartu Pak Dewan tadi, saya menggunakan materi PPT berkaitan dengan percaya diri dan menawan. Media dalam menyampaikan materi tersebut dalam kegiatan layanan klasikal ini menggunakan media PowerPoint dengan menjelaskan berbagai macam bentuk-bentuk sikap percaya diri dan membentuk pribadi yang menawan. Berdasarkan video slide ini, maka peserta didik dituntut untuk dapat mengidentifikasi berbagai macam faktor-faktor kurangnya percaya diri dalam dirinya dan juga bagaimana mengatasinya untuk kurang-kurang percaya diri. Selain itu, menggunakan media ini juga menunjang dengan memberikan pemahaman berupa membentuk pribadi yang menawan di kalangan remaja. Dalam PPT tersebut menampilkan berkaitan tentang bagaimana siswa bisa mengidentifikasi apakah dia itu kategori siswa yang tidak mempunyai kepercayaan diri, dan juga bagaimana membentuk pribadi yang benar-benar diimpikan oleh kalangan remaja, sehingga kalangan remaja ini yang saya sampaikan ataupun yang saya maksud adalah kalangan yang menawan, bisa dilihat ataupun bisa diterima oleh masyarakat sekitar. Nah, kemudian media pembelajaran yang kita gunakan yaitu berbentuk kartu, di mana kartu itu seperti permainan truth or dare. Permainan truth or dare itu merupakan salah satu game yang populer yang tidak hanya dimainkan oleh anak-anak tetapi juga remaja hingga orang dewasa. Permainan ini dimainkan minimal
2 orang dan diharuskan berjalan menggunakan peta. Jadi, kotak Pak Dewan ini ataupun kartu Pak Dewan ini yang digunakan sebagai bentuk media pembelajaran ini, itu harus dilaksanakan minimal yaitu 2 orang karena bisa mengetahui bagaimana kepercayaan diri orang tersebut. Di mana perjalanan permainan tersebut nanti menggunakan dadu. Dadu dari yang sudah disediakan dalam media pembelajaran tersebut nanti dilempar, kemudian berjalan menggunakan pion-pion yang sudah disediakan juga. Ketika peserta didik tersebut mencapai simbol huruf A, maka peserta didik tersebut harus mengambil kartu yang bertulisan action ataupun tindakan. Begitu pula ketika peserta didik jatuh ataupun sampai di huruf S, yaitu dia akan mengambil kartu story ataupun bercerita berkaitan tentang kepercayaan diri. Dan ketika peserta jatuh dalam huruf P, maka peserta harus siap menerima punishment ataupun hukuman yang sudah disediakan dalam kartu Pak Dewan tersebut. Dan yang terakhir, apabila peserta sampai di titik R, maka peserta tersebut mendapatkan reward ataupun penghargaan ataupun hadiah agar peserta didik tersebut bisa dapat merefleksikan materi yang diberikan tentang percaya diri dan menawan. Jadi di situ tadi dari kartu-kartu tersebut itu menggali dan juga merefleksikan kepercayaan diri yang ada dalam diri siswa tersebut. Baik, setelah saya jelaskan tadi, di sinilah ya ini saya sudah menjelaskan tadi bagaimana media pembelajaran yang saya gunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pelaksanaan layanan keasikan kartu Pak Dewan. Di mana kartu Pak Dewan ini saya laksanakan menggunakan layanan klasikal secara bersama-sama. Pelaksanaan layanan ini dilaksanakan pada kelas 8C. Hal ini kenapa kok saya menyampaikan di kelas 8C ini, saya memberikan bahwasanya kategori siswa yang mengalami kurang percaya diri dalam kategori tinggi. Hal itu dilihat dari hasil AKPD ataupun need assessment yang diberikan kepada siswa tersebut. Jadi di kategori kelas 8C tersebut banyak sekali siswa yang mengalami kepercayaan diri rendah ataupun belum mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Jadi kurang pede. Jadi di situ berdasarkan AKPD tersebut, saya membuat media pembelajaran berbentuk kartu Pak Dewan dan untuk merefleksikan ataupun untuk menggali supaya siswa tersebut bisa menyampaikan ataupun mengeksplor dirinya sehingga bisa terbentuk kepercayaan diri yang tinggi dan membentuk kepribadian yang menawan. Adapun tata cara pelaksanaan penggunaan kartu Pak Dewan, yaitu yang pertama adalah tuju 4 siswa untuk melakukan ataupun melaksanakan permainan yang pastinya tetap kita observasi siswa mana yang mempunyai kepercayaan diri yang rendah. Kemudian yang selanjutnya dari 4 siswa tersebut bersama-sama buka box kotak Pak Dewan yang sudah ditali dan kemudian mengambil peta, dadu, dan kartu baik action, story, punishment, dan reward yang sudah disediakan. Kemudian selanjutnya peserta membuka peta yang sudah disediakan dan setiap peserta mempunyai simbol sendiri dalam perjalanan permainan. Jadi dari 4 siswa ataupun 4 peserta didik tersebut mempunyai simbol-simbol sendiri untuk jalan di peta tersebut. Keempat pemain kemudian melakukan home pima untuk menentukan siapa yang akan berjalan pertama kali. Pemain pertama melemparkan dadu, kemudian untuk jalan sesuai arah dan peta yang sudah disediakan oleh media pembelajaran tersebut. Kemudian dilanjutkan pemain selanjutnya, yaitu pada setiap perjalanan pemain akan menemukan ada lingkaran A, kemudian lingkaran S, kemudian lingkaran P, dan lingkaran R yang sudah saya jelaskan tadi berkaitan kalau A itu berkaitan dengan tindakan, kemudian kalau S itu adalah story, kemudian P adalah punishment, dan yang R adalah reward. Setiap berhenti di dalam simbol tersebut, maka pemain harus mengambil kartu sesuai tanda dan dilaksanakan aktivitas sesuai dengan arahan-arahan dari petunjuk
kartu tersebut. Jadi peserta didik bisa melaksanakan aktivitas sesuai dengan arahan ataupun petunjuk kartu tersebut, baik yang ada di kartu A ataupun action ataupun di S di story, kemudian di P di punishment ataupun di R di rewardnya. Selama perjalanan pemain akan saling berlomba-lomba. Bagi yang mencapai finish terlebih dahulu akan mendapatkan hadiah ataupun reward bagi yang sudah bisa merefleksikan kepercayaan diri tersebut. Baik, tadi sudah saya menyampaikan berkaitan tentang pembelajaran-pembelajaran bermakna dalam mata kuliah PPG Prajabaran tersebut dan juga bagaimana saya membuat desain inovasi pembelajaran untuk mendukung ataupun menunjang dari mata kuliah pemahaman peserta didik dan juga pengalaman-pengalaman kepada pemahaman peserta didik. Di sini yang selanjutnya saya akan menyampaikan refleksi pengalaman belajar. Setelah mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya tidak hanya menekankan pada aspek akademik semata, tetapi juga memberikan perhatian yang seimbang terhadap aspek psikologis, emosional, dan sosial kepada peserta didik. Seringkali sistem pendidikan terlalu fokus pada nilai, ujian, dan capaian kognitif. Padahal keberhasilan seorang anak sangat ditentukan oleh kesejahteraan mental dan dukungan emosional yang mereka peroleh selama proses belajar. Pendidikan profesi guru ini telah membuka wawasan bagi saya tentang betapa pentingnya peran guru bimbingan dan konseling sebagai garda terdepan dalam membantu peserta didik mengenal dirinya, mengatasi masalah pribadi dan sosial, serta merencanakan masa depan mereka. Saya belajar bahwa layanan bimbingan konseling bukan hanya untuk siswa yang bermasalah, melainkan untuk semua peserta didik sebagai bagian dari pendidikan yang menyeluruh dan berpihak pada perkembangan individu. Kemudian saya menyadari bahwa untuk menjadi guru profesional, saya harus profesional dalam menghadirkan pendekatan yang humanis dan memerdekakan peserta didik, yang mengakui bahwa setiap peserta didik itu adalah unik, memiliki latar belakang yang berbeda, dan berhak mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya. Refleksi-refleksi dalam perkuliahan ini mendorong saya untuk lebih peka terhadap dinamika psikologis siswa, mendengarkan dengan empati, dan merancang layanan konseling yang solutif, preventif, dan pengembangan. Di sisi lain, saya menyadari bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi di dunia pendidikan kita, terutama dalam hal kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi layanan BK. Oleh karena itu, peran saya sebagai calon guru BK yang profesional tidak hanya terbatas di ruang konseling saja, tetapi juga sebagai edukator bagi lingkungan sekolah agar tercipta budaya yang sehat, sportif, dan inklusif. Melalui pendidikan profesi guru ini, saya juga belajar pentingnya refleksi diri sebagai konselor karena itu untuk membantu orang lain, saya terlebih dahulu harus mengenali dan mengelola diri saya sendiri. Saya berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi profesional, spiritual, sosial, dan pedagogik agar benar-benar dapat menjadi konselor yang hadir secara utuh untuk peserta didik. Jadi refleksi pengalaman belajar tersebut bagaimana saya akan mempersiapkan menjadi seorang calon guru profesional dengan berbagai macam kompetensi, baik kompetensi profesional, spiritual, sosial, dan pedagogik, agar benar-benar dapat menjadi konselor yang dibutuhkan peserta didik sesuai dengan berbagai macam karakteristik peserta didik. Baik, sudah saya sampaikan tadi berkaitan tentang pengalaman paling bermakna, kemudian artefak-artefak pengalaman bermakna dalam pembelajaran, di mana sudah memberikan wawasan yang sangat banyak sekali terhadap saya, dan juga desain-desain inovasi yang sudah saya buat untuk media pembelajaran khususnya di layanan klasikal menggunakan kartu Pak Dewa tadi. Adapun rencana tindak lanjut yang sudah saya laksanakan dan juga saya refleksikan setelah mengikuti program pendidikan profesi guru yang berkaitan dengan program studi bimbingan konseling, di mana hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai sebagai guru adalah membangun hubungan yang positif dan penuh kepercayaan dengan peserta didik, di mana di sini saya akan membangun hubungan
yang sangat positif, di mana tidak ada komunikasi satu arah, tetapi harus dua arah antara peserta didik tersebut dengan guru ataupun dengan semua warga masyarakat sekolah. Agar apa? Agar ada kepercayaan peserta didik tersebut kepada guru tersebut. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik melalui asesmen dan observasi agar layanan yang saya berikan benar-benar sesuai dengan kondisi dan tantangan yang mereka hadapi. Jadi, sesuai dengan pemilihan mata kuliah saya tadi, pemahaman karakteristik peserta didik sesuai dengan yang saya dapatkan dan penambahan wawasan sesuai dengan mata kuliah yang saya dapatkan, maka saya akan melakukan pemetaan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan peserta didik. Jadi ketika kita membuat program, itu adalah membuat program yang berpihak kepada peserta didik. Bagaimana kita memerdekakan peserta didik tersebut dan bagaimana kita bisa mengetahui kondisi karakteristik peserta didik tersebut. Kemudian sebagai bagian dari komitmen profesional, saya akan terus mengembangkan kompetensi diri melalui pelatihan, refleksi, dan jejaring komunitas agar mampu menjadi seorang guru BK ataupun seorang konselor yang tidak hanya responsif tetapi juga inspiratif. Kemudian sebagai calon guru bimbingan konseling profesional, saya akan menjadi pendamping yang empatik dan terpercaya bagi peserta didik, kemudian menyediakan layanan bimbingan konseling yang menyeluruh dan terintegrasi, meliputi layanan perencanaan individual, responsif, peminatan, serta dukungan pengembangan pribadi dan sosial siswa. Sebagai guru profesional, saya akan selalu menyediakan bentuk pelayanan, baik layanan tidak hanya untuk siswa-siswa yang bermasalah, tetapi sebagai bentuk penggalian potensi dan juga menyalurkan minat bakat dari seorang siswa tersebut. Kemudian sebagai calon guru bimbingan konseling, saya akan melakukan asesmen kebutuhan peserta didik secara keberkelanjutan untuk merancang program layanan yang tepat sasaran. Sesuai dengan mata kuliah yang saya pilih tadi, yaitu pemahaman karakteristik peserta didik, maka melakukan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut secara berkelanjutan. Untuk apa? Untuk merancang program layanan yang tepat sasaran. Kemudian berperan aktif dalam membangun budaya sekolah yang positif, kolaboratif, dan inklusif bersama guru, orang tua, serta komite dan juga warga sekitarnya demi kepentingan kemajuan sekolah tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu mengembangkan diri secara berkelanjutan, mengikuti pelatihan-pelatihan jejaring profesional. Karena apa? Sebagai guru BK kita harus up to date, tidak hanya mengikuti zaman sekarang ini, tetapi kita harus lebih tahu untuk 10 tahun yang akan datang ataupun untuk mengikuti generasi-generasi peserta didik, kita harus melalui ataupun mengikuti perkembangan zaman sehingga kita sebagai guru BK tidak dianggap kuper ataupun dianggap tidak tahu dengan perkembangan era-era digital. Sebagai guru profesional yang bimbingan konseling, kita harus bagaimana mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang terakhir adalah menjaga etika profesi, menjaga kerahasiaan dari peserta didik yang mengalami permasalahan yang sangat pribadi dan juga serta tidak diskriminatif terhadap seluruh peserta didik tersebut. Dan yang terakhir adalah ucapan terima kasih, di mana tadi saya sudah menyampaikan tentang berbagai macam identifikasi diri saya, kemudian, berbagai macam tentang visi pribadi saya sebagai calon guru dan juga refleksi saya sebagai calon guru dalam mata kuliah seminar pendidikan profesi guru ini. Dan saya semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan menjadikan inspirasi bagi kita semua dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendidikan profesi guru prajabatan ini. Dan mohon maaf apabila banyak sekali yang kurang berkenan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bisa dapat diterima dan bisa memberikan kebermanfaatan untuk perkembangan dan juga pengembangan kegiatan bimbingan konseling dan juga bimbingan konseling di dalam ranah lingkup
sekolah. Dan semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bisa memberikan keberkahan bagi kita semua. Sekali lagi saya mohon maaf, sebelum saya tutup, saya akan bilang salam konselor, semangat untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Akhirul kalam, wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.